Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers pemula, saya Muhyiddin. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara agar video kita muncul di pencarian ya. Tentunya ini akan menambah jam tayang terhadap video kita. Dan juga kalau misalkan video kita naik ya, penontonnya banyak, tentunya subscriber akan bermunculan ya. Jadi dengan sangat cepat subscriber akan ikut naik juga. Nah, bagaimana cara menyeting di channel kita agar banyak penontonnya? Nah, bagi teman-teman yang menggunakan HP, teman-teman bisa akses ataupun buka studio.youtube.com. Ini teman-teman bisa buka di Google ataupun di Google Chrome. Nah, kemudian jika setelah seperti ini tampilannya, supaya tidak berubah teman-teman ya tampilannya, teman-teman bisa checklist dulu bagian sini ya, desktop, status desktop. Nah, kalau sudah status desktop seperti ini, channel teman-teman tampilannya akan seperti ini tetap, nantinya tidak akan berubah. Nah, bagaimana cara agar video kita banyak penontonnya teman-teman? Nah, untuk yang pertama, teman-teman misalkan mau membahas tentang mengikat kail pancing ataupun tentang channel rangkaian pancing ya, seperti itu. Nah, itu teman-teman harus satu tema ya, satu channel itu harus satu tema, jangan gado-gado, jangan campur. Jadi kalau misalkan rangkaian pancing, teman-teman fokus di situ dan bahas terus tentang kail pancing atau rangkaian pancing. Nah, kemudian setelah kita menentukan tema, langkah selanjutnya teman-teman masuk ke bagian setting ini. Nah, bagian settingan ini ada setelan agar penonton kita ataupun channel kita direkomendasikan oleh YouTube ya. Nah, supaya terdeteksi channel kita tentang apa, teman-teman bisa isikan di kolom sini ya, info dasar. Nah, masukkan kata kunci tentang channel kita teman-teman ya. Misalkan ini rangkaian pancing dasaran, rangkaian pancing nila, kemudian rangkaian pancing lumut dan lain-lain seperti itu ya. Nah, untuk cara menyetingnya seperti tadi ya, masuk ke channel, kemudian info dasar dan negaranya teman-teman bisa pilih, kemudian masukkan kata kunci. Nah, untuk selanjutnya teman-teman klik lanjutan. Di sini teman-teman pilih channel ini kategorinya untuk siapa dan untuk anak-anak apa untuk dewasa. Nah, itu juga perlu di checklist. Kemudian ini komentar-komentar lainnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa klik bagian default upload. Nah, default upload ini teman-teman harus isi ya. Jadi ketika teman-teman mengisi ini, teman-teman tidak perlu lagi mengetik panjang-panjang ya, karena tema yang satu dengan tema yang berikutnya itu harus saling berkaitan gitu. Kenapa? Di sini agar teman-teman itu direkomendasikan oleh video teman-teman sendiri atau video orang lain yang temanya sama dengan kita, maka video kita ini akan direkomendasikan oleh YouTube. Kemudian masuk ke setelan lanjutan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada lisensi ya. Lisensi itu teman-teman mau di-upload ulang gak sama orang gitu. Kalau misalkan teman-teman gak mau di-upload oleh orang lain, maka teman-teman bisa masukkan pilihannya yaitu lisensi YouTube standar. Nah, kalau Creative Commons artinya teman-teman membolehkan video teman-teman itu di-upload oleh orang lain. Nah, maka jika teman-teman tidak mau video teman-teman itu di-upload oleh orang lain, maka teman-teman pilihnya lisensi YouTube standar. Nah, untuk langkah berikutnya ini yang paling penting teman-teman, kategori kita ya. Jadi kategori kita itu tentang apa sih? Nah, kalau misalkan tentang blog ya, perjalanan, kemudian itu kan namanya blog ya, blog dan orang, maka kita pilihnya blog dan orang.
Kalau misalkan kategori mancing, nah pilih saja, ataupun olahraga, kemudian perjalanan acara, game, komedi, hiburan. Nah, teman-teman bisa pilih di sini salah satu tema tentang apa teman-teman yang di channel ini. Kemudian Indonesia, sertifikatnya tidak ada, udah biarkan saja. Nah, izinkan komentar. Nah, disinilah teman-teman ya cara setting agar video kita ini banyak penontonnya. Salah satunya ini juga lumayan ya, subscribernya udah naik yang tadinya 0, kemudian tayangannya juga cukup banyak teman-teman ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di bagian analitik. Nah, di bagian analitik teman-teman bisa lihat ya grafiknya di sini, kemudian video apa saja sih yang naik. Nah, gitu. Kemudian teman-teman bisa klik juga jangkauan. Oke, jangkauannya berapa sih supaya video kita naik. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya. Jangkauannya cukup banyak. Ini adalah video-video yang menarik untuk penonton. Nah, kita bisa bahas ini semua teman-teman ya. Kita bisa bahas tentang ini A, B, C, D dan lain-lain seperti itu, maka video kita akan cepat naik dan berkembang. Nah, untuk selanjutnya teman-teman harus pandai membaca analitik teman-teman ya. Jadi ini sangat penting sekali agar kita mengetahui konten apa sih yang diminati oleh para subscriber kita atau para penonton kita. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini ada 10 video. Nah, 10 video inilah yang diminati oleh para penonton kita sehingga view-nya terus naik dan penayangannya juga terus naik ya. Kemudian kita bisa lihat sendiri ya di sini. Klik selengkapnya di bagian bawah grafik ini. Ini saya turun karena jarang upload teman-teman ya, karena ada kesibukan jadi turun grafiknya. Nah, di sini kita lihat sendiri ya sumber traffic dari mana nih traffic yang kita dapatkan. Oh, ternyata ini banyaknya itu dari shortnya teman-teman, bisa kita lihat sendiri. Ini penayangan short itu cukup tinggi ya, sampai 1.100.000-an. Kemudian rekomendasi. Nah, video saya itu direkomendasikan ya dari channel-channel yang lain. Nah, maka penayangannya juga ikut naik. Kemudian di sini ada fitur jelajah. Nah, fitur jelajah ini juga naik karena saya sering upload. Nah, karena di sini channel mancing ya, untuk penelusuran itu sangat rendah sekali ya. Nah, itulah bagaimana kita pentingnya membaca analitik agar kita tahu perkembangan channel kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.